Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita akan membahas lanjutan materi kita. Kita akan share screen dulu ya. Oke, lanjutannya seperti yang kawan-kawan lihat di screen-nya masing-masing adalah tentang clause ya. Nah, clause atau bahasa Indonesianya ya klausa kan ya. Bahasa Indonesia itu clause ya klausa. Klausa. Apa itu klausa? Definisinya adalah rangkaian kata yang punya makna, rangkaian kata, ingat ya, yang punya makna minimal berpola subjek verb. Nah, jadi kita sudah memainkan subjek verb. Ya. Rangkaian kata minimal subjek verb dan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak diakhiri oleh tanda baca, tanda titik atau full stop, tanda tanya atau question mark, tanda seru atau exclamation mark. Jadi subjek verb saja gitu ya. Nggak ada tanda titiknya, nggak ada tanda tanyanya, nggak ada tanda seru. Jadi nggak ada tanda baca yang tiga ini di ujungnya. Itu namanya klausa. Jadi apabila kata kita ringkas subjek verb, ya udah nggak boleh ada titik, nggak boleh ada tanda tanya, nggak boleh ada tanda seru. Nah ini, yang tiga tanda ini nggak boleh. Ya udah cukup subjek verb saja gitu. Itu namanya klausa ya. Jenis klausa itu ntar dibagi menjadi dua kawan-kawan ya. Ada dua. Ada yang disebut dalam bahasa istilah grammar itu main clause atau singkatannya MC ya, diambilnya M sama C ini MC. Dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya induk kalimat. Jadi ibunya kalimat. Rumusnya subjek verb. Nah, objek ini dalam kurung ini maksudnya itu option kawan-kawan ya. Kalau emang dia ada objek ya tulis gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah. Yang terpenting adalah subjek sama verb-nya. Nah, jadi kalau ada subjek verb, istilah dalam grammarnya adalah main clause. Atau kita nyebutnya induk kalimat atau ibunya kalimat. Induk kalimat ini bisa tanpa anak kalimat. Nah, jadi ada namanya induk kalimat sama ada namanya anak kalimat. Jadi kalau analoginya kan ibu tanpa anak ya nggak masalah kan gitu. Nah, jadi makanya disebut dengan bisa tanpa anak kalimat. Jadi induknya doang nggak masalah. Contoh, I have taken a bath. I have taken a bath. I subject, have taken sebagai verb. Ya, duanya have sama taken to verb. Bath-nya objek. Nggak ada tanda baca. Tiga tadi ya, titik. Nggak ada tandanya. Nggak ada tanda seru. Nggak ada. Ini namanya main clause, induk kalimat. Coba kita lihat yang bawahnya. Ada namanya sub clause. Singkatannya S sama C ya. SC. Sama dengan dalam bahasa kita itu anak kalimat. Anak kalimat itu sama rumusnya dengan induk, yaitu mengandung subjek verb juga, kawan-kawan. Cuma bedanya nambahnya di depan, yaitu nambah conjunction. Ya. Ingat conjunction itu kata penghubung. Nah, di sini kawan-kawan akan tahu, oh ternyata conjunction itu dipakai di anak kalimat. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah bahas kata penghubung. Tapi kita nggak detailkan kan, kapan dipakai dan sebagainya. Nah, saat ini kita detailkan. Jadi conjunction itu digunakan di anak kalimat penghubung. Jadi setelah conjunction itu butuhnya subjek sama verb. Nah, itu bedanya ya. Kalau induk tadi nggak ada conjunction-nya, cukup subjek saja. Kalau anak itu malah dia nambah conjunction di depan. Itu namanya anak kalimat. Nah, anak kalimat ini catatannya adalah harus ada induk kalimat. Ingat, ya namanya anak kan butuh induk kan gitu. Contoh, before I meet you, I have taken bath. Sebelum saya bertemu kamu, saya sudah mandi. Before di sini masuk ke golongan conjunction, penghubung. Kenapa penghubung? Soalnya setelahnya ada subjek verb loh. I subjek, meet itu verb, you-nya objek. Nah, objek ini pilihan, kalau kan opsi aja. Kalau butuh ya pakai, kalau enggak ya enggak usah.
Jadi before I meet you, conjunction subject verb ini, conjunction subject verb sampai objeknya, ini namanya anak kalimat tadi ya, subclause, SC singkatan dalam grammarnya. Nah, di sini ada koma loh, tanda koma kawan-kawan ya. Ingat, koma itu kepake tanda baca juga. Kan selain 3 tadi, full stop itu nggak ada koma di sini disebut ya. Yang 3 saja kawan-kawan ya. Kalau koma ya nggak masalah kan. Nah, before I meet you, koma. Jadi kalau conjunction-nya di depan, itu pemisahnya itu harus koma ya. Jadi ntar hukum komanya ini kita bisa bilang itu harus ada ya. Jadi koma ini hukumnya harus ada. Nah, conjunction subject verb objek. Nah, subject verb objek. I have taken bath. Jadi dari I sampai bath-nya itu namanya MC ya, main clause induknya. Nah, jadi maksudnya harus ada koma. Maksudnya tadi adalah kalau anaknya di depan harus ada koma. Nah, itu maksudnya harus ada koma. Boleh nggak dibalik ya? Boleh. Kalau dibalik itu kan main clause-nya dulu. Kalau yang di atas ini namanya sub clause dulu kan gitu. Kalau dibalik tetap ambil main clause-nya. I have taken bath before I meet you. Saya sudah mandi sebelum. Jadi kalau dibalik induknya dulu, main clause-nya dulu, langsung ke anak, ke sub clause, anak kalimat, itu tanpa ada koma. Nah, jadi penulisannya induk sama anak itu seperti ini kan. Kalau ingin menggabungkan induk dengan anaknya. Jadi diperhatikan ada koma apa enggaknya, tergantung yang mau ditulis duluan yang mana kan gitu. Itu namanya pembahasan klausa atau clause dalam bahasa grammar ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang paling tinggi yaitu sentence, kalimat kalau bahasa kita ya. Definisinya adalah rangkaian kata yang punya makna berpola subjek verb, bisa berdiri sendiri di akhir tanda baca. Jadi apabila kita lihat rumusnya dengan clause tadi kawan-kawan itu kan sama subjek verb, tapi bedanya adalah ada tanda bacanya. Makanya disebut dengan diakhiri tanda baca. Tanda bacanya yang 3 tadi kan. Jadi sentence ini ya subjek verb, tanda bacanya wajib ada ya. Tanda titik, tanda tanya sama tanda seru ini wajib ada. Nah, inilah yang disebut dengan sentence. Nah, itu bedanya kawan-kawan ya. Jadi kalau clause tadi kita tambahkan tanda baca 3, itu malah disebut dengan sentence. Nah, makanya clause itu kita nggak usah kasih tanda yang 3 ini. Supaya dia menjadi clause. Contoh, after I met you, setelah saya bertemu kamu, met itu verb 2 ya. Makanya E-nya 1. Dulu ketemunya. After ini conjunction. Taunya konjang penghubung dari mana, Sir? Dari ini, setelah I kan subjek, setelah conjunction itu kan subjek. Met itu kan verb 2, masa lampau verb 2. You itu objek. Nah, jadi ini namanya anak kalimat tadi ya, subclause anak kalimat. Ada koma nih, anak kalimat di depan itu pastikan ada koma. I subjek. When itu verb 2 dari kata go ya, pergi. Atau pulang kalau di sini. Home ya objeknya. I went home, saya pulang ke rumah. Ini main clause-nya. Nah, karena di sini ada titik kawan-kawan ya, ada titik nih, ada titik. Nah, jadi semuanya ini kita bisa nyebutnya dengan istilah sentence ya. Kalimat. Jadi anak kalimat, induk kalimat digabung jadi satu oleh titik ini namanya adalah sentence ya. Posisi menentukan fungsi ya. Posisi menentukan fungsi di sini maksudnya adalah before going home itu prepositional phrase, before I go home itu clause. Maksudnya adalah gini. Before yang di atas itu preposition, kata depan ya. Kata depan. Kata depan itu rumusnya kan pasti ketemu dengan objek ya. Jadi before going pasti ketemu dengan objek. Jadi kalau ketemu dengan objek pasti namanya preposition. Kita bandingkan sama yang bawah. Before I go home, before ini sebagai conjunction. Nah, jadi yang atas malah preposition,
Yang bawah malah conjunction, padahal sama-sama katanya kan, before sama before. Bedanya kalau before yang bawah itu ketemu dengan subjek verb, itu namanya klausa kan tadi. Jadi intinya ketika ada kata ketemu dengan subjek verb, kata itu masuk ke golongan conjunction gitu ya. Jadi subjek verb depannya ada conjunction. Tapi kalau langsung ketemu dengan objek kayak before ini, going ini bukan verb kan ya? Kenapa going ini bukan verb? Soalnya nggak ada subjek kan gitu. Dikatakan verb kan ketika ada subjek. Jadi going doang nggak ada subjek itu bukan verb, melainkan namanya objek ya. Itu maksudnya posisi menunjukkan fungsi. Catatan. Conjunction itu rumusnya, penghubung itu rumusnya setelahnya ada subjek sama verb. Nah, pasti ya, ingat. Conjunction, penghubung itu ada subjek, ada verb rumusnya. Yang kedua, preposition, kata depan, rumusnya itu kebalikan, itu langsung ke objek. Objeknya itu bisa diisi oleh noun, gitu ya. Pronoun, noun phrase. Ya. Nah, yang non clause sama gerund ini pembahasannya terakademik ya, lebih tinggi ya pembahasannya. Untuk basic kita cukup tahu aja noun kata benda, pronoun kata ganti benda, noun phrase itu rangkaian kata yang berupa noun. Contohnya lagi after me sama after I saw you. Sama-sama after yang atas itu preposition kawan-kawan ya. Kata depan. Kenapa? Soalnya ini objek loh, me itu objek. Makanya after itu preposition kata depan. Kita bandingkan sama after yang bawahnya, after yang bawah ini malah conjunction. Kenapa? I itu subjek. So itu kan verb 2 dari kata see, melihat. Ini simple past dulu, ini objek. Jadi after atas itu kata depan, karena ada objek setelahnya. After yang bawah conjunction, karena setelahnya ada subjek sama verb. Itu maksudnya yang tadi ya. Tergantung setelahnya itu ketemu apa dulu kan gitu. Supaya kita tahu fungsinya apa. Oke, itu pembahasan untuk sentence. Itu pembahasan bahasa pengantarnya sentence. Nah, lebih detail lagi di sentence itu ada namanya unsur-unsur kalimat ya. Dalam sentence atau dalam kalimat itu ada poin-poinnya. Nah, yang pertama dalam kalimat kita akan pasti menemukan subjek ya. Subjek itu apa? Ya pelaku dalam kalimat. Yang melakukan aktivitas itu subjek. Contoh, Al is reading a novel. Al sedang membaca sebuah novel. Pelaku yang sedang membaca namanya siapa kan gitu. Al ini namanya subjek. Nah, mungkin kalau subjek udah umum ya teman-teman. Yang ke-B dalam kalimat juga ada namanya predicate atau kita nyebutnya biasanya itu verb. Verb ini definisinya kata yang menyatakan aktivitas. Nah, jadi verb itu menunjukkan aktivitas dan keadaan subjek. Jadi ada dua verb itu ya, ada yang menanyakan aktivitas, yang keadaan, ada juga yang keadaan. Biasanya kan kalau kita tanya kata kerja itu apa sih? Kita paling cepat jawabnya aktivitas kan gitu. Kita malah lupa itu keadaan. Contoh maksudnya gimana? She sits on the chair. Si cewek itu duduk di atas kursi. Sits itu duduk berupa aktivitas ya. Sit ini berupa aktivitas, verb juga aktivitas tapi. Ya, sit itu aktivitas. Kita bandingkan sama yang bawah, she feels happy. Feels ini verb juga loh kawan-kawan ya. Ada S-nya juga ini. Feels, merasa. Feels ini ada nggak aktivitasnya? Yang nggak ada. Merasa itu kan berupa keadaan, tentang rasa kan gitu. Tapi dia tetap verb. Nah, jadi ini ilmu tambahan buat kawan-kawan ya. Jadi ternyata kata kerja itu bukan aktivitas doang. Menunjukkan keadaan juga bisa, kayak feels ini. Ada lagi nggak contoh selain feels? Ya, ada kayak forget, lupa, itu kan keadaan. Itu kata kerja juga. Remember, ingat. Itu juga keadaan loh. Nggak ada aktivitasnya. Itu kata kerja juga, remember, ingat gitu ya. Dan lain sebagainya itu masih banyak. Jadi untuk saat ini kawan-kawan tahu aja kalau kata kerja itu bukan hanya aktivitas. Keadaan juga bisa disebut kata kerja dengan catatan ya, ingat ya. Nah, jadi umumnya emang itu ya aktivitas gitu kata kerja.
Dalam kalimat juga ada namanya objek, kawan-kawan. Apa sih objek itu? Definisinya adalah benda atau kata ganti benda yang menjadi sasaran. Nah, ini. Objek itu adalah sasaran predikat, jadi sasaran kata kerja. Tujuan kerja dari subjek. Contoh, our friend will kick a ball. Bola. Jadi menendang apa kan gitu. Nah, ini namanya objek. Jadi tujuan dari kata kerja. Jadi a ball ini tujuan daripada kick ini. Jadi objek itu identik kembali ke verb-nya ya. Jadi kembali ke verb-nya itu identik banget. Nah, itu namanya objek. Selanjutnya yang itu komplement ya. Dalam bahasa kita itu pelengkap. Pelengkap apa definisinya? Definisinya adalah kata atau rangkaian kata yang melengkapi kata kerja. Melengkapi kata kerja, ingat ya, melengkapi kata kerja atau menjelaskan keadaan dari pelaku. Keadaan dari pelaku. Nah, jadi kalau kita lihat dari kesimpulannya atau definisinya ini adalah kata kerjanya kan belum lengkap, makanya disebut melengkapi kata kerja. Nah, jadi contohnya note-nya di sini komplement dikenal dengan istilah 3C. Jadi komplement itu ada juga istilah lainnya yaitu 3C gitu ya. Apa 3 itu ya? Three complements, 3 pelengkap maksudnya. Yang disebut dengan ana. Jadi ana ini maksudnya 3C tadi. A itu adalah adjektif, N-nya itu adalah noun, kata benda, adjektif kata sifat, noun kata benda. A-nya yang kedua itu adverb, kata keterangan. Contoh, she was sick. She-nya sebagai subjek, was-nya sebagai verb. Nah, sick-nya ini bukan objek, ingat ya. Sick ini, ingat tadi kalau objek itu kan identik berkenaan dengan verb. Nah, kayak nomor C ini ya. Objek itu identik dengan verb. Nah, sick ini identik dengan was, ya nggak mungkin kan gitu. Sick ini kan identik dengan she-nya, subjek. Makanya disebut dengan keadaan dari pelaku tadi komplement, melengkapi kata kerja atau keadaan dari pelaku. Yang sick ini siapa? Kan she kan gitu. Jadi sick ini adalah melengkapi she-nya. Itu namanya pelengkap. Jadi pelengkap itu identik ke subjek semua ya, menjelaskan si subjek. Nah, jadi was ini sebagai verb-nya. Sick ini bukan objek. Itu menentukan objek kayak gitu ya, sama pelengkap. Objek itu identik ke verb, kalau pelengkap itu malah identik ke subjek. Bandingkan aja nomor C sama D ini ya. Panahnya kemana kan gitu. Nah itu khusus untuk pelengkap sama objek. Oke, itu exercise-nya dan lain sebagainya. Jadi pembahasan kita tentang clause sama sentence kita cukupkan sampai sini ya. Ntar latihan mentranslate gitu, atau latihan-latihan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan lanjut materi grammar basic kita. Saya akan share screen dulu buat kawan-kawan ya, materi apa yang akan kita bahas untuk pertemuan ini. Oke, seperti yang kawan-kawan lihat di screen-nya kawan-kawan masing-masing di situ sudah saya share tentang kalimat verbal sama kalimat non-verbal atau nominal bahasa grammar-nya ya. Nah, apa itu? Kita lihat dulu definisinya ya. Kalimat verbal adalah kalimat yang verb ordinary-nya, jadi kita fokusnya di verb ordinary ya. Kalimat yang verb ordinary-nya itu bukan dari anggota be. Nah, jadi bukan dari anggota be. Itu poin pentingnya kawan-kawan ya. Yaitu bukan dari anggota be. Definisi kalimat nominal adalah kalimat yang verb ordinary-nya, jadi kita tetap fokus di verb ordinary, yang verb ordinary-nya itu berupa anggota be.
Nah, jadi kalau yang verbal itu bukan anggota be, kalau yang nominal itu malah dia berupa anggota be. Nah, itu diingat-ingat dulu definisinya. Kata kerja dibagi menjadi dua bagian berdasarkan posisinya di dalam kalimat. Jadi posisi kata kerja itu ada dua. Yang pertama ada namanya posisi verb ordinary dalam istilah grammar. Kita menyingkatnya biasanya verb ORD ya. Apa itu? Kata kerja utama kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa grammarnya itu verb ordinary. Kata kerja jenis ini harus ada. Nah, jadi di sini letak poin pentingnya ya. Harus ada di dalam kalimat. Jumlah verb ordinary hanya ada satu. Hanya ada satu. Dan berposisi di posisi paling kanan atau paling akhir ya. Posisinya di posisi paling kanan atau paling akhir. Apabila terdapat banyak kata kerja. Jadi kalau banyak kata kerjanya, itu ntar dalam kalimat posisinya paling kanan. Ntar kita contohkan ya. Yang kedua, ada nama istilah grammar itu verb auxiliary. Ntar disimbolkan dengan simbol verb aux gitu ya. Pengambilan dari verb auxiliary ini, verb aux. Dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kata kerja bantu. Jadi kalau ada yang utama, jadi otomatis ada yang bantu. Ya. Kata kerja jenis ini, catatan pentingnya adalah tidak harus ada. Nah, jadi boleh ada, boleh tidak maksudnya ya. Kalau bantu ini, kalau yang utama tadi harus ada dalam kalimat. Dari segi jumlah, verb auxiliary boleh lebih dari satu. Nah, lawannya yang utama. Dan posisinya di depan verb ordinary. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus kenal dulu apa sih anggota-anggota dari be atau anggota to be, sebutan yang lainnya ya. Anggota be atau anggota to be, itu anggotanya adalah is, am, was, were, been, being, sama be. Udah mentok sampai be aja ya. Nggak usah ditambahkan do, does, did, have, has, had. Itu nggak usah. Itu bukan anggota be itu. Jadi anggota be itu dari SMR sampai be sendiri. Nah inilah yang disebut dengan anggota be. Nah maksudnya yang tadi verb ordinary sama auxiliary itu gimana, Mister? Misalnya, saya punya contoh kata kerja misalnya ada 4 ya. Saya contohkan rumusnya saja. Misalnya saya punya subjek, ada verb, ada verb, ada verb, ada verb, ada objek misalnya. Nah di sini kan ada 4 kata kerja. 1, 2, 3, 4 kata kerja. Di sini yang paling kanan, nah ini maksudnya ya tadi. Yang paling kanan itu namanya ordinary, nama istilah grammarnya ya. Kita Indonesia nyebutnya kata kerja utama, paling kanan posisinya. Kalau ada banyak verb kayak gini ya. Itu jumlahnya hanya satu aja. Jadi paling kanan dan hanya satu ordinary-nya. Nah, sisanya yang 3 ini nama istilah grammarnya adalah auxiliary namanya ya. Kata kerja bantu. Ini juga namanya auxiliary. Ini juga auxiliary. Nah, auxiliary-nya itu ada 3. Jadi auxiliary urutan pertama, karena paling awal. Ini urutan kedua. Ini urutan ketiga. Jadi kata kerja bantunya itu ada 3. Itu boleh kan tadi catatannya adalah boleh lebih dari satu auxiliary-nya. Pertanyaannya ada nggak Mister 4 verb ini dalam satu kalimat kan gitu. Nah, jadi ntar untuk poinnya, contohnya misalnya, ada nggak di 4 verb ini dalam satu kalimat? Contohnya misalnya, saya punya kata I, misalnya subjeknya ya, yang gampang. Verb auxiliary-nya yang pertama itu will, misalnya. Verb auxiliary keduanya misalnya have. Auxiliary ketiga itu been. Ordinary-nya studying aja lah ya, yang gampang-gampang.
Studying. Objeknya ya grammar aja. Saya singkat GR aja ya. Grammar. Nah, seperti ini dia. I will have been studying grammar. Ini kan tensesnya adalah, kalau kita bahas tenses ya, tapi kita belum pembahasan tenses. Tapi nggak apa-apa, ini saya sebutkan. Tensesnya apa? Will itu future. Saya singkat F ya, future. Have been itu perfect. Saya singkat PF aja ya, perfect. Studying itu continuous. Jadi tensesnya adalah future, perfect, continuous. Nah, jadi ada 4 kata kerjanya loh ini. Nah, jadi satu kalimat itu ada 4 kata kerja. Nah, jadi nggak usah bingung kawan-kawan letaknya di mana kan gitu, ordinary-nya itu paling kanan gitu. Cuma satu, yang lainnya sisanya sebagai auxiliary. Nah, seperti ini ya untuk mengetahui dia mana auxiliary sama mana ordinary-nya. Nah, pertanyaan yang kedua, gimana Mister kalau dia satu verb-nya saja? Ada subjek, ada verb, ada objek langsung gitu. Nggak ada verb lagi, cuma satu doang. Nah, ini jawabannya adalah kalau satu doang itu pasti namanya ordinary. Kenapa? Soalnya ordinary tadi catatannya adalah harus ada katanya kan. Harus ada dan jumlahnya hanya satu ya. Kalau satu ya ordinary saja namanya. Gitu. Soalnya harus ada kan gitu. Nah, contohnya dalam kalimat. Misalnya kalau contohnya dalam kalimat she misalnya. Is misalnya cute ya. Nah, she is cute. Nah, ini is-nya sebagai ordinary. Cute-nya sebagai bukan objek sini ya, mereka komplement ya. Nah, jadi objek atau komplement boleh. Komplement itu pelengkap bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ya. Komplement. Nah, she is cute. Jadi subjek verb komplement. Nah, itu cara menentukan mana ordinary sama mana auxiliary. Nah, cara menentukannya verbal sama nominal gimana, Ustaz? Nah, di sini lihat definisinya dulu. Kalau ke verbal sama nominal itu ya, lihat definisinya. Definisinya dicek. Verbal tadi adalah bukan anggota dari B. Jadi verb ordinary-nya bukan anggota dari B. Kalau nominal itu verb ordinary-nya anggota dari B. Nah, kita cek she is cute ini verbal apa nominal. Yang kita ambil hanya ordinary-nya saja ini. Nah, is ini ordinary-nya anggota B apa bukan? Kita lihat tadi anggota-anggota B itu ada nggak is? Ada. Jadi she is cute ini masuk ke kalimat nominal, nama istilah grammarnya ya. Nah, jadi she is cute itu kalimat nominal. Soalnya ordinary-nya itu adalah anggota B. Nah, kalau I will have been studying grammar ini, verbal apa nominal? Yang kita fokus hanya, walaupun dia banyak ya, kita fokus itu ordinary-nya doang. Kita fokusnya cuma satu doang ordinary-nya. Yaitu studying. Ada nggak di anggota B? Kan gitu pertanyaan. Kita cek studying, nggak ada studying di anggota B. Jadi kalau nggak ada, itu namanya kalimat verbal namanya. Nah, jadi itu pentingnya kawan-kawan, mengecek tahu posisi ordinary sama tahu posisi auxiliary supaya pas namanya verbal ataukah nominal gitu. Supaya ketahuan posisinya ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua atau contoh yang ada di modul ini ya. Their father has been here. Their father itu posisinya ya subjek di sini ya. Bapak mereka itu subjek. Has-nya sebagai verb. Been-nya sebagai verb. Here-nya itu komplement ya, pelengkap di sini. Adverb gitu kalau bahasa grammar-nya juga. Nah, ada 2 verb di sini, yang paling kanan ingat ya, paling kanan itu namanya ordinary. Ada kerja utama paling kanan. Yang sebelah kirinya sebagai auxiliary. Yang kita cek adalah ambil ordinary-nya saja ya, diambil ordinary-nya saja.
yaitu ambil been-nya doang, ordinary. Been itu ada nggak di anggota be? Been ada di anggota be ya. Jadi nama kalimatnya adalah kalimat nominal namanya. Has sebagai auxiliary, been sebagai ordinary. Kalimat contoh kedua, our tutor itu sebagai subjek. Is-nya sebagai verb. Explaining, menjelaskan. Sedang menjelaskan itu verb, aktivitasnya. Delation itu kan objeknya. Ada dua verb juga, explaining paling kanan namanya ordinary, yang sebelah kiri namanya auxiliary. Yang kita ambil yang mana? Verbal nominal, ambil ordinary-nya soal. Ada nggak explaining di anggota B? Kita cek anggota B ada nggak explaining. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, namanya adalah kalimat verbal namanya. Gitu ya. Nah, kalimat verbal sama nominal ini kegunaannya itu sangat penting ketika kita membahas tenses. Sebentar ya. Membahas tenses, soalnya kalimat verbal nominal ini adalah kita bertujuan untuk mengetahui mana ordinary-nya, mana auxiliary-nya. Gitu. Nah, kalau udah paham verbal nominal ini, tenses itu akan terbantu juga untuk cepat paham. Oke? Itu untuk verbal nominal. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita akan lanjut materi kita di Grammar Basic, materi kita tentang klasifikasi kalimat. Saya akan share screen dulu ya buat kawan-kawan untuk materi kita pertemuan ini ya. Oke, klasifikasi kalimat seperti yang kawan-kawan lihat di screen-nya masing-masing ya. Jadi kalimat itu lebih dalamnya lagi kita akan klasifikasikan menjadi, kita cek, berdasarkan penggunaannya, kalimat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Nah, jadi saya tandai di sini ada 4 macam. Jadi kalimat itu ada 4 macam namanya. Kalau kemarin kan kita bahas verbal sama nominal ya. Itu nama kalimat dari segi verb-nya. Kalau yang ini nama kalimat dari segi keumumannya. Jadi umum. Yang pertama ada istilah grammar namanya declarative sentence atau statement. Dalam bahasa Indonesia kita dengar kalau statement itu adalah pernyataan gitu. Definisinya kalimat perintah atau pernyataan yang positif atau negatif, yang benar atau yang bohong atau yang salah. Nah, pernyataan itu ntar dibagi 2. Ada yang pernyataan positif, ada pernyataan yang negatif. Nah, kalau kita bilang biasanya kalimat positif sama kalimat negatif. Kalimat positif rumusnya itu lumayan simpel, kawan-kawan. Jadi tinggal ada subjek, tulis verb. Objek atau adverb ini maksudnya dalam kurung ini maksudnya adalah option ya, pilihan. Jadi kawan-kawan kalau butuh objek atau adverb ya tulis. Gitu kan. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Nah itu maksudnya dalam kurung ini kawan-kawan, option. Yang terpenting adalah ada subjek, ada verb. Contoh kalimat positif ya John speaks Japanese. Nah, John di sini sebagai subjeknya, speaks-nya sebagai verb, Japanese-nya sebagai objek. Nah, ini positif. Nah, bagaimana kalau kalimat negatif? Kalimat negatif itu kan identik dengan kata not ya, penambahan not identiknya. Nah, kebanyakan kita itu salahnya di peletakan not. Gimana peletakan not yang benar? Kita cek. Subjek plus verb auxiliary 1. Nah, masih ingat ya, auxiliary itu kata kerja bantu. Dia boleh lebih dari 1. Auxiliary 1 plus not. Nah, jadi not itu letaknya setelah auxiliary 1 dulu.
Nah, auxiliary 2-nya gimana, Mister? Kalau auxiliary 2-nya ada, auxiliary 3-nya ada. Ya, setelah not gitu. Jadi poin pentingnya di sini adalah auxiliary 1 barulah not. Auxiliary 2-nya ya setelah not. Nah, auxiliary 2, auxiliary 3 itu boleh. Tapi yang terpenting not-nya itu letaknya adalah setelah auxiliary 1. Nah, setelah not itu bisa verb ordinary juga bisa gitu, auxiliary 2 juga bisa gitu ya. Nah, itu maksudnya ordinary gini ya. John does not speak Japanese. Nah, tadi kan yang positif itu John speaks Japanese. Apabila kita cek John speaks Japanese, verb-nya cuma satu. Kalau satu doang, verb-nya namanya adalah ordinary, kata kerja utama. Kalau bahasa Indonesianya ya. Kata kerja utama ini kan wajib ada dalam kalimat. Jadi kalau satu doang dalam kalimat, ya pasti namanya verb ordinary. Kalau bahasa kita ya kata kerja utama yang wajib ada gitu ya. Nah, kalau dinegatifkan gimana? Soalnya di sini kan kata kerja utama doang, nggak ada auxiliary. Sedangkan tadi bilangnya adalah not itu depannya atau temannya harus ada auxiliary dulu. Sedangkan yang speaks ini nggak ada auxiliary-nya. Nah, gimana menjawabnya ini pertanyaan ini? Nah, ngejawabnya adalah kita kasih auxiliary dong. Karena dia nggak punya, kan awalnya speaks itu nggak ada auxiliary-nya. Nah, jadi auxiliary yang dikasih itu cek dulu akhirannya ya. Verb-nya ini akhirannya S kan gitu. Jadi auxiliary-nya yang dikasih yang harus ada S-nya juga. Yaitu auxiliary-nya adalah does gitu ya. Yang ada S-nya. Nah, inilah yang sebagai verb auxiliary-nya ntar. Karena dia nggak ada kan gitu. Jadi kita kasih does. Jadilah seperti yang di bawah ini. John itu subjek, does itu barulah verb auxiliary yang kita kasih tadi ya. Barulah boleh ketemu dengan not. Jadi kalau nggak ada auxiliary-nya nggak bisa ketemu dengan not ya. Jadi John not speaks itu salah jadinya ntar. Harus ada auxiliary-nya dulu. Nah, speak itu tetap sebagai verb ordinary-nya. Jadi ingat, speak di sini udah nggak ada S-nya ya. Beda sama yang atas tadi, speaks itu. S-nya ini sudah diambil oleh does tadi. Nah, jadi speak itu kembali ke awalnya atau ke verb aslinya, asli. Japanese itu objeknya. Nah, inilah cara membuat kalimat negatif. Jadi poin pentingnya adalah peletakan not-nya itu harus tepat, yaitu setelah verb auxiliary jenis pertama. Nah, itu namanya declarative sentence atau statement. Yang kedua, dalam grammar, kita kenal dengan istilah imperative sentence. Apa itu? Kita cek definisinya. Kalimat perintah. Nah, jadi kita udah tahu imperatif itu adalah perintah. Perintah itu sudah dibagi dua, kawan-kawan. Ada perintah yang positif. Jadi sama kayak statement tadi ya, pembagian. Ada yang jenis positif, ada yang jenis perintah yang negatif. Kalau perintah positif, poin pentingnya di sini adalah itu perintah itu selalu atau wajib pakainya verb 1 plus tanda seru ya di ujungnya. Nah, ada juga yang bilang verb 1 ya titik gitu ya, versi lain. Tapi kalau perintah itu kan biasanya kita nyuruh ya. Itu adalah seru, seruan gitu. Jadi umumnya itu tanda seru ya. Jadi verb 1 itu wajib ya, kawan-kawan. Verb 1 itu wajib. Nah, please di sini maksudnya adalah dalam kurung ini maksudnya adalah pilihan, kawan-kawan. Ini menunjukkan kesopanan aja. Jadi kalau perintah itu yang wajib itu adalah verb 1-nya. Contoh perintah positif. Open the door. Please open the door. Atau please-nya dihapus boleh. Open the door. Jadi the door ini objek ya. Jadi setelah verb 1 itu, boleh kita pakai objek juga boleh. Yang terpenting ada verb 1-nya. Boleh nggak ada objeknya Mr. B? Bisa. Open. Tanda seru. Buka itu kan perintah juga. Nah, makanya itu uniknya grammar ya. Atau bahasa Inggris umumnya. Verb 1 aja itu sudah dikatakan kalimat loh kawan-kawan ya. Kalimat, namanya kalimat perintah.
Padahal yang kita tahu kan kalimat itu harus ada apanya? Harus ada subjek verb-nya kan? Di dalam grammar atau dalam bahasa Inggris itu verb satu aja udah kalimat tanpa subjek gitu. Nah, itu uniknya. Jadi ntar kalau kawan-kawan dikatakan salah, kalimat itu harus ada subjek verb. Ya, itu umumnya. Ada juga tanpa subjek, langsung verb satu saja udah kalimat. Namanya kalimat perintah gitu loh. Nah, selanjutnya kalau yang negatif, perintah negatif itu selalu diawali don't, kawan-kawan ya. Don't verb satu. Jadi nggak boleh pakai doesn't, nggak boleh pakai didn't ya, itu aturannya. Jadi kalimat perintah yang positif tadi adalah open the door. Kalau negatifnya menjadi don't open the door. Nah, please-nya ini maksudnya tadi kesopanan ya. Sopan apa enggaknya gitu. Atau kalau please-nya pengen ditampilin bisa di depan kayak seperti ini, please don't open the door, atau di belakang juga boleh. Don't open the door please. Tolong, jangan. Nah, jadi tolong meaningnya please ya. Nah, jadi kalimat perintah positif itu selalu verb satu, itu wajib verb satu yang positif. Kalau negatif itu wajib don't pakainya, nggak bisa pakai doesn't, nggak bisa pakai didn't. Nah, don't ini boleh nggak disingkat, bisa boleh do not. Nah, jadi do not open the door itu boleh ya. Oke, itu kasus kalimat perintah. Kita lanjut ke yang nomor 3. Kalimat jenis nomor 3 itu namanya exclamatory sentence namanya. Apa itu? Kalimat yang digunakan untuk meluapkan emosi atau ucapan spontan karena heran, kagum, terkejut, sedih, dan lain sebagainya. Nah, exclamatory ini adalah kalimat yang meluapkan emosi tadi ya, ucapan yang spontan. Nah, di sini kita akan cek uniknya adalah dia pakai what dan pakai how. Nah, what di sini jangan artikan apakah ya atau apa. Artinya malah alangkah. Kalau how di sini bukan bagaimana, artinya adalah betapa. Ada juga versi yang menyebutkan what sama how ini ya bebas artinya ya, yaitu mau alangkah, mau betapa gitu loh. Jadi what ini bukan alangkah aja, bisa kita mengartikan betapa juga. How juga bisa alangkah, bisa betapa. Soalnya alangkah sama betapa ini udah kayak sinonim ya, kalau bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, dalam rumusnya itu yang beda entar kawan-kawan ya, dalam rumusnya yang beda. Nah, kalau what itu rumusnya adalah non phrase dulu. Non phrase dulu. Barulah subjek sama verb. Tetap pakai subjek verb ya, soalnya kita bahas ya sentence tadi. Tanda seru. Nah, kalau how itu rumusnya adalah adjective adverb. Jadi how itu yang nggak ada bendanya ya. Jadi kalau ada benda itu pakai what-nya what. Kalau nggak ada ya pakai how. Itu aja inti pentingnya ya. Nah, kalau kita ingin mengungkapkan kekaguman kita, contohnya di sini alangkah indahnya rambut dia, itu kan menunjukkan rasa kagumnya. Alangkah indahnya rambut dia. Atau betapa indahnya rambut dia. Nah, kekaguman kayak gini, aslinya kan kalimatnya kayak gini. Aslinya sebelum menjadi what beautiful hair she has. Sebelum jadi gitu, aslinya gini. Yaitu she has beautiful hair. Nah, aslinya gini kan. She-nya sebagai subjek, has-nya sebagai verb, beautiful hair, rambut yang indah. Ini kan ada rambut ini, ada bendanya ya. Itu noun phrase namanya. Ada benda di hair-nya. Nah, jadi ketika kita ingin pakai what atau how, yang diambil itu setelah verb-nya ya. Ujungnya diambil. Setelah verb-nya ini diambil, nah, baru pindahin ke depannya, ke depan subjek. Nah, pindahinnya ke sini.
Nah, jadi beautiful hair she has. Nah, barulah kita tambahkan what tadi ya. Tambahkan what. Nah, jadilah what beautiful hair she has, langsung tanda serunya dengan cepat. Nah, itu tekniknya. Jadi yang kita ambil itu setelah verb-nya. Nah, coba kita bandingkan sama yang ke F tadi ya. Yang poin F ini pakainya how. Misalnya saya akan samakan kalimatnya dengan mengubah yang satu kata. She has, bukan she has ya. Sorry. Kita ganti menjadi she is saja ya. She is beautiful. Nah, yang ingin saya samakan di sini adalah beautiful-nya kawan-kawan ya. Beautiful-nya ini she subject, is sebagai verb, beautiful-nya adjektif. Nah, jadi kan sama-sama beautiful sama yang di atas. Ada kata beautiful yang atas, di bawah juga ada kata beautiful. Nah, tekniknya adalah tetap kita ambil yang belakang ya. Setelah verb-nya itu diambil. Ini kan setelah verb-nya adjektif ya, nggak ada bendanya. Kalau yang atas tadi kan ada bendanya, yaitu rambut ya, hair. Ya. Makanya dia pakai what. Nah, kalau beautiful doang, adjektif doang, nggak ada benda, itu pakainya how. Nah, itu maksudnya kawan-kawan ya. Dia pakainya how, rumusnya kayak tadi, how plus adjektif atau adverb. Tetap kita pindahin ke depan. Nah, barulah kita tambahkan how, nggak boleh pakai what. Nah, itu kayak gitu maksudnya. Jadilah how beautiful she is. Betapa cantiknya si perempuan itu kan gitu. Atau alangkah cantiknya si cewek itu kan. Tanda seru. Nah, itu penggunaan what sama how dalam menunjukkan kekaguman ya, kalimat kekaguman, kalimat yang menunjukkan keterkejutan gitu ya. Sedih, spontan, emosi. Nah, jadi intinya kalau kita ingin memakai alangkah sama betapa, rumusnya itu adalah kayak gini kan ya. Apakah kita pakai what atau kita pakai how? Dalam grammar nama istilahnya adalah exclamatory sentence tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, penutupnya ya, nomor 4. Nama istilah grammarnya adalah interrogative sentence namanya. Atau question. Question ini ya kita udah tahu umumnya ya. Question itu adalah pertanyaan. Definisinya kalimat yang berupa pertanyaan. Pertanyaan itu dibagi menjadi dua. Ada namanya yes no question dalam istilah grammar. Ya kita nyebutnya kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes atau no. Jadi kalimat tanya yang butuh jawaban yes sama no aja. Jadi dua pilihan yang ngejawabnya, ya atau tidak. Makanya disebut dengan yes no question ya, pertanyaan ya atau tidak. Ciri-cirinya gimana yes no question itu? Yaitu menggunakan kata tanya selain. Nah, jadi kata tanya selain 8W1H. Nah, jadi dulu kalau di sekolah kan kita diajar 5W1H ya. Ternyata itu maksimalnya ada 8, bukan 5 ya. Jadi 8W1H. Contohnya gimana, Mister? Kok ada kata tanya yang nggak pakai 8W1H? Misalnya gampangnya gini aja ya, kita pakai kalimat do you speak English misalnya. Apakah kamu ngomong bahasa Inggris? Do you speak English? Nah, ini kalimat tanya kan, ada tanda tanyanya juga. Nah, ngeceknya adalah ambil satu kata yang paling depan. Ambil satu kata yang paling depan. Nah, satu kata paling depan inilah yang disebut dengan kata tanya. Ini sebagai kata tanya. Jadi ntar kalau kawan-kawan menemukan ada tanda tanya di ujung kanan gitu, ambil aja satu kata paling depan itu. Ingat ya, satu kata paling depan itu diambil, itu sebagai kata tanya namanya. Nah, do ini masuk enggak kata tanya 8W1H? Ya enggak ada. Tadi kan ada W sama H-nya, ini pakai D malah kan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat tanya
yes sama no question tadi ya. Kalimat tanya yang butuh jawaban yes sama no. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ngeceknya kata tanyanya saja. Selain 8W1H atau masuk 8W1H. Ini kan selain ini. Jadi kalau kita jawab kalimat ini, do you speak English? Kalau kita jawab yes, menjadi yes, I, pakainya kan I do. Kan yang ditanya kan kamu, apakah kamu ngomong bahasa Inggris? Ya, saya ngomong kan gitu. Yes, I do. Ya, saya pakai gitu ya. Yes, I do titik. Jadi yang kita ambil itu kata tanyanya lagi. Yes, I do titik. Jadi nggak boleh bilang yes, I do speak. Nah, salah jadinya. Nah, jadi singkatnya yes, I do, ambil do-nya saja kata tanya tadi. Kalau no, no. I don't. I don't. Atau boleh nggak disingkat. No, I do not. Ah, inilah yang disebut dengan yes no question yang butuh jawaban yes sama no ya. Ngeceknya tadi ingat ya, ngeceknya adalah kata tanya, mengambil kata tanya itu ambil yang paling depan satu kata saja. Oke, selanjutnya itu poin nomor 1 ya, ciri poin nomor 1. Nah, poin nomor 2 ini poinnya adalah kata tanya yang dipakai adalah kata kerja bantu atau verb auxiliary. Nah, buktinya kita cek poin nomor 2. Maksudnya gini. Do ini kan verbnya. Verb apa? Auxiliary. Kan itu awalnya, itu auxiliary. Aslinya ya. Kalau di sini sebagai kata tanya, karena ujungnya ke pertanyaan. Tanda tanya. Jadi do ini auxiliary yang berfungsi sebagai kata tanya. Nah, jadi di sini bukan verb lagi ya. Jadi verb auxiliary yang difungsikan sebagai kata tanya, bukan difungsikan sebagai verb. Nah, gitu. Jadi verb auxiliary yang difungsikan sebagai kata tanya, ordinary-nya mana, Mister? Ini speaking. Kan paling kanan ordinary itu ya. Jadi tetap posisinya paling kanan, namanya ordinary, kata kerja utama. Nah, itu poin nomor 2 ya, kata tanya yang dipakai adalah kata kerja bantu atau verb auxiliary. Ini kata tanyanya auxiliary. Nah, itu maksudnya nomor 2. Nomor 3, khusus simple present dan simple past. Ini kata khusus ya. Jadi grammar itu ada khusus-khususnya. Khusus simple present sama simple past pakainya 3, do, does, did. Kapan dipakai do, does, did ini? Sebagai kata tanya. Kayak tadi ya, pakainya do yang ini. Contohnya. Sebagai kata tanya di dalam kalimat verbal. Nah, jadi verbal masih ingat ya? Verbal itu pakainya do, does, did. Nah, do, does ini khusus simple present yang punya ya. Do itu ketika dia verb 1. Does itu ketika akhirannya verb s, is. Nah, did itu yang punya itu simple past. Did itu kan verb 2 dari do ya. Nah, jadi past itu punyanya did. Kalau do, does itu punyanya simple present. Simple present itu apa? Ya, saat ini maksudnya. Kalimat yang mengungkapkan waktu saat ini. Simple past itu kalimat yang mengungkapkan waktu masa lampau, masa-masa dulu itu pakainya simple past tenses-nya ya. Itu nomor 3, nomor 4 khusus simple present dan simple past. Nah, ini khusus lagi nih simple present sama simple past. Pakainya to be, is, am, are. Ini miliknya present kalau kayaknya simple present yang punya. Kalau was, were ini to be atau be-nya milik simple past. Jadi anggota B ini ada kepemilikan ya. Is, am, are itu milik simple present. Was, were itu milik simple past. Masa lampau itu pakainya to be, was, were. Kapan dipakai is, am, are, was, were ini? Ketika kawan-kawan menggunakan sebagai kata tanya dalam kalimat nominal. Jadi nominal itu nggak pakai do, does, did ya. Do, does, did itu hanya berlaku di verbal. Kalau nominal ya pakai anggota B. Maksudnya seperti apa? Kita cek contoh-contohnya di bawah ya. Oke, untuk rumusnya kawan-kawan bisa cek di screen-nya masing-masing rumusnya untuk lengkap, rumus kalimat verbal. Nah, jadi ntar kita akan membuat yang positif. Rumusnya di sini udah lengkap ya, kawan-kawan bisa cek. Rumus kalimat verbal yang negatif,
kalimat verbal yang kalimat tanya positif, kalimat verbal yang kalimat tanya negatif. Jadi kalimat tanya juga dibagi dua ya. Ada kalimat tanya positif, ada kalimat tanya negatif. Kalau negatif itu tekniknya ada verb auxiliary satu, subjek, not. Jadi letak notnya itu ingat ya. Jadi saya khususkan warnanya di sini, not itu setelah auxiliary satu kalau dia negatif biasa ya. Auxiliary satu, not itu kalau negatifnya biasa. Tapi kalau negatifnya tanya, not-nya itu malah setelah subjek. Hati-hati ya, peletakan not-nya ini. Negatif tanya, not-nya setelah subjek. Negatif biasa, not-nya itu setelah auxiliary satu. Nah, ini hati-hati. Nah, emang agak ribet ya peletakan not. Tapi kalau kawan-kawan ingat aja, kalau yang biasa, auxiliary satu baru not. Kalau yang negatif tanya, itu subjek baru not. Nah, ini poin pentingnya ya. Nah, itu kalau grammar basic itu emang kayak gitu ya, teman-teman ya. Agak ribet dalam segi pembahasan rumus. Tapi kalau basic kita udah kuat, otomatis grammar selanjutnya insya Allah bagus ya. Soalnya ngebangun basic itu ya antara kuat sama enggaknya aja kita itu ya. Contoh, she kicks the ball. Kita cek di sini ditulis simple present rumusnya. Kita cek di sini, she-nya sebagai subjek, kicks-nya sebagai verb, the ball-nya sebagai objek. Nah, kalau satu verb saja, jadi kalau menemukan ada subjek, ada verb, ada objek, kawan-kawan fokus saja kalau satu verb doang, kawan-kawan itu pasti nggak bakalan nggak. Itu simple present atau simple past. Udah itu aja intinya ya. Jadi kalau menemukan satu verb doang dalam kalimat, ya kalau dia nggak simple present, ya pasti simple past. Ngetahuinya gimana, Mister? Kalau dia simple present. Kalau simple present, ya verb-nya itu ntar verb one atau yang ada akhiran s sama yes itu pasti present. Kalau simple past itu pasti verb 2. Itu ya. Nah, kalau di sini ada satu verb. Nah, ini kemungkinannya ada dua tadi. Ada simple present, ada simple past. Kita cek aja verb-nya ini akhirannya apa. Oh, ini ada s ini. Kicks gitu. Ini pasti simple present. Itu ngeceknya seperti itu. Kalau satu doang namanya ordinary, kata kerja utama. Ini kan harus ada atau wajib ada. Nah, ketika kita ingin mengubah menjadi negatif, itu kan tadi kita harus munculkan auxiliary. Kicks ini kan nggak ada ordinary-nya, nggak ada auxiliary-nya. Kita munculkan supaya ketemu dengan not boleh kan gitu. Munculnya apa? Yang ada s tadi yaitu does kan gitu. Does sebagai auxiliary. Jadilah does sebagai verb auxiliary baru boleh ketemu dengan not ya. She does not. Kick-nya yang ada s udah hilang s-nya, diambil oleh does tadi ya. Kicks-nya tetap sebagai ordinary. Jadi itu nggak mengubah ya. Jadi ordinary-nya di kicks yang awalnya ordinary, negatif juga tetap kick sebagai ordinary. Nah, jadi kita mengubah negatif juga ordinary tetap pemiliknya kick kan gitu. Nah, kalau kalimat tanya positif, auxiliary-nya pindah. Jadi kalau udah kita dapat auxiliary, pindahin aja ke depan kan gitu. Pindahin ke depan sebagai kata tanya menjadi kalimat yang di bawah ini. Does she kick the ball? Nah, jadilah apakah dia menendang bola? Itu kalimat tanya positif. Kalau jawabnya yes gimana? Yes, she does. Ambil does-nya aja. Yes, she does. No, she does not atau she doesn't. Itu kalimat tanya positif. Kalau kalimat tanya negatif, does she not kick? Nah, jadi not-nya itu setelah subjek ya, subjek barulah not. Saya pengen not-nya di depan, Mister. Bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Tapi ingat, harus disingkat ya. Jadi, does singkatannya adalah N, state ya. Doesn't she kick the ball? Nah, ini boleh, not-nya di depan ini ya. Depan ini not-nya.
Tapi ingat, wajib disingkat. Kalau does not she kick the ball, itu salah. Does not she itu nggak bisa. Kalau nggak disingkat, kita pakai yang pertama ini, kan negatif ini pertama. Does she not kick the ball? Kalau nggak disingkat, pakai yang ini. Kalau disingkat, pakai yang kedua ini. Doesn't gini. Jadi hanya dua pilihan. Pilihan ketiga itu pasti salah ya, nggak bisa. Nah, jadi kalau kita menyingkat not gitu kan, not itu kalau kita singkat jadi n, atas t. Teknik menyingkatnya gimana? Ya, tulis aslinya aja. Misalnya kita mau nyingkat must not ya, tidak harus ininya. Nyingkatnya gimana? Iya, pakainya must, tulis aslinya ya, must, barulah n, atas t ya, tanpa spasi ingat ya. Mustn't gitu. Jadi tulis aslinya, kecuali ya. Kecuali. Jadi teknik yang penyingkatan not ini semua ngikut kayak pertama ini ya. Misalnya lagi are not misalnya. Kita pengen nyingkat are sama not. Tulis saja aslinya. Are, baru tambahkan n, atas t, aren't, gitu. Nah, kecuali nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini ada pengecualian. Saya kasih warna khusus saja ya. Pengecualiannya di will not, kawan-kawan ya. Will not. Ini nggak bisa ngikut kayak pertama itu. Kita nggak bisa nulis asli gini, willen gitu, nggak boleh. Salah ini. Pakainya apa, Mister? Pakainya ini khusus, yaitu won. W-O-N, atas T. Itu singkatan untuk will not. Nah, ini beda dia. Sama yang beda tuh shall ya. Shall not. Will itu akan, shall juga akan. Ya. Jadi kalau kita singkat, nggak boleh bilang shallen. Salah. Pakainya shan, itu S-H-A-N, atas T. Shan. Ini pengecualian nomor 2 ini ya. Will sama shall. Nah, will itu akan, shall itu akan. Terus bedanya apa? Bedanya itu adalah bedanya di subjek kan. Kalau will itu all subject, all subject. Jadi semua subjek boleh pakai will, kayak I will, she will ya, dia akan, mereka akan, they will gitu. Kalau shall itu subjeknya I sama we aja yang boleh pakai. I dan we. Nah, jadi I shall boleh, I will juga boleh. Jadi amalnya pakai will aja. Tapi kalau shall itu hanya milih cuma 2, I sama we. Selain itu nggak boleh sama sekali ya. Nah, itu perbedaan will sama shall. Kalau persamaannya ya sama-sama artinya akan. Nah, ini hati-hati ya. Saya kasih stabilo aja untuk menyingkat not ya. Nah, ini poin pentingnya untuk not. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, tekniknya sama dengan contoh pertama tadi ya. Verb-nya itu di studied, ada ed ya. Ed itu kan ed itu verb 2 kan ya. Ed masa lalu itu verb 2. Ini ordinary-nya. Nah, kalau satu dong verb-nya ordinary-nya. Kalau ordinary-nya verb 2 itu apa? Ya pakai did dong. Kan verb 2. Nah, jadi ordinary-nya verb 2 itu did. Jadilah kalimat negatifnya we did not. Nah, setiap masuk did, studied itu udah menjadi study, ingat ya. Terus ed-nya kemana? Misalkan udah diambil oleh did tadi, verb 2 kan gitu. Kembali ke verb 1. Jadi kalau masuk did itu ujungnya verb 1, kayak nomor das tadi ya, nomor 1 itu ada das kembali ke verb 1, ada do kembali ke verb 1. Intinya ketika masuk do, das, did itu pasti ujungnya verb 1, itu aja intinya. Do, das, did masuk ujungnya verb 1. Kayak ini did ujungnya verb 1 ini. Nah, kalau udah muncul auxiliary ya kita pindahin aja ke depan. Jadilah did we study grammar one in Paris? Yes, we did kalau jawabannya ya. Atau no, we did not atau didn't. Kalimat tanya negatifnya sama persis dengan yang atas juga. Did we not setelah subjek itu ada not. Atau disingkat juga boleh. Jadi didn't we study ya. Seperti yang nomor pertama tadi ya. Didn't we study grammar one in Paris?
Nah, jadi kalau kawan-kawan paham nomor yang pertama tadi, kalimat contoh pertama, itu akan ngikut paham ke bawahnya ya. They have seen this film. Nah, yang ketiga ini kita cek. They itu subjek. Have-nya sebagai verb. Seen, melihat atau menonton sebagai verb. Itu verb 3 ya. Setelah have itu verb 3. Ingat. This film itu objek. Ada 2 verb. Nah, kalau ini ada 2 verb. Nah, ini lebih enak nih. Kalau contoh 2 sama 1, tadi kan cuma 1 verb doang. Kalau 2 ini otomatis ada auxiliary-nya kan gitu. Paling kanan itu ordinary. 1 doang. Jadi sisanya auxiliary. Nah, kalau udah ada auxiliary, kayak nomor 3 ini kawan-kawan, udah ada, ini kan have ini udah ada auxiliary-nya. Jadi pakai aja yang udah ada. Jadi kita nggak boleh repot-repot pakai do, does, did. Nah, itu malah kita salah. Do, does, did itu kepake kalau nggak ada auxiliary-nya di verbal itu ya. Kalau udah ada kayak gini, kayak they have seen this film, ini udah ada auxiliary-nya have. Ya udah pakai aja yang udah ada. Nggak usah pakai do, does, did lagi. Nah, itu bedanya contoh nomor 2 sama 1 ya. Jadi nomor 3 ini beda dengan nomor 1 sama nomor 2. Nah, kalau udah ada auxiliary pakai aja. Jadilah negatifnya they have not. Jadi not ini langsung aja tulis. Have langsung not. Nah, gitu, auxiliary-nya have. They have not seen this film. Have-nya pindahin ke depan. Have they seen this film? Tanpa ada yang diubah-ubah ya. Jadi nggak usah kembali ke bab 1 lagi, nggak usah. Yang kembali ke bab 1 itu tadi adalah do, does, did. Nah, jadi ada do, ada does, ada did. Ini ujungnya pasti verb 1. Ingat. Do, does, did ini pasti ujungnya verb 1. Selain itu ya udah tetap sama dengan yang asli kan gitu. Kayak nomor 3 ini. Aslinya kan seen, tetap seen there. They have not seen this film. Jadi nggak kembali ke see kan gitu. Kalimat tanya positif, have they seen this film? Sudahkah mereka menonton film ini? Kalau jawabannya yes, yes, they have. Ambil have-nya. Yes, they have. Kalau no, no, they haven't. Atau they have not. Kalimat tanya negatif, sama persis. Subjek, langsung ke not. Atau disingkat boleh, haven't they seen this film? Nah, jadi nomor 1, contoh nomor 1, 2, 3, ini semuanya kalimat verbal ya. Nah, bagaimana kalimat nominal? Kalimat nominal sebagai penutupnya. Nah, rumus kalimat nominal. Nah, rumus kalimat nominal. Rumus kalimat nominal. Oke, saya hapus dulu ya. Rumus kalimat nominal bisa kawan-kawan cek di screen-nya di situ, di tabelnya. Rumus kalimat nominal juga sama subjek auxiliary. Nah, kalau ada auxiliary-nya pakai gitu ya. Auxiliary, ordinary, ujungnya antar 3 si ya. Jadi ordinary-nya itu selalu anggota B. Rumusnya gini. Verb ordinary itu anggota B semua ini. Ordinary-nya anggota B, anggota B, anggota B, anggota B. Jadi ujungnya anggota B semua ya. Dan paling kanan itu ana. Masih ingat ya, ana itu adjektif, A-nya adjektif, kata sifat, R-nya itu noun, kata benda, A-nya itu adverb, kata keterangan. Contoh, he is very busy now. He itu subjek, dia cowok. Is-nya sebagai verb. Very busy itu kan sifatnya, sangat sibuk itu sifat. Ini namanya 3 si tadi ya, pelengkap tadi, 3 si. Now-nya kan adverb, keterangan waktu kan. Verb-nya cuma 1 kayak tadi ya. Kalau verb cuma 1 itu simple present atau simple past. Nah, di sini simple present. Alasannya is MR itu miliknya simple present. Nah, kalau 1 doang verb itu namanya tadi adalah verb ordinary ya. Nah, di sini nggak boleh muncul do, does, did, kawan-kawan. Sebagai auxiliary-nya nggak boleh. Soalnya do, does, did itu hanya verbal. Nggak kepake di nominal. Kalau nominal gimana? Ya hantam aja, sama aja. He is very busy now. Pakai aja is langsung not.
Jadi ordinary langsung not itu bisa. Nominal tapi ingat ya. Khusus nominal. Nah, jadi pakai do does did malah nggak bisa kalau di sini nominal nih. He is not very busy now. Is-nya pindah ke depan. Is he very busy now? Kalau jawabannya yes, yes, he is. Kalimat nominal. Is he not? Nah, tekniknya not ini sama. Subjek, baru not. Atau disingkat boleh. Isn't he very busy now? Gitu. Kalau simple past, sama dengan teknik yang nomor 1 tadi. Ada verb, ordinary. Pakai aja langsung. Ketemu dengan not. Do, does, did ini di sini nggak boleh ya. Were not. Kalau nominal tuh gampang banget ya. Were not here yesterday. Dulu gitu. Were-nya pindah ke depan. Were they here yesterday? Apakah mereka dulu berada di sini? Kalau jawabannya yes, yes, they were. Kalimat tanya negatif, subjek baru not, sama persis dengan yang awal-awal tadi. Kalau disingkat jadi weren't. Yang contoh nomor 3, ada will itu verb, ada be juga verb. Ada 2 verb, paling kanan namanya ordinary. In her party itu keterangan ya, adverb. Will-nya sebagai auxiliary. Kalau udah ada auxiliary kayak nomor 3 ini ada auxiliary deh. Pakai aja auxiliary-nya will ketemu dengan not. Will-nya pindah ke depan. Will we be in her party? Akankah kita berada di pestanya si cewek? Atau will we not? Nah, subjek langsung ke not. Nah ini yang negatif. Kalau disingkat tadi ingat ya nggak boleh bilang willan gitu. Pakainya won. WON, ada stay. Won't we? Nggak usah pakai not lagi, soalnya ada not di depan. Won't we be in her party? Nah, ini tekniknya ya. Oke, sekian untuk pembahasan klasifikasi kalimat dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kawan-kawan bisa lebih paham lagi ya.